ya. Oke, saya contohkan satu Mas Mbak sebentar. Saya cari gambar dulu. Oke, sudah kelihatan ya Mas Mbak ya? Kelihatan belum Mas Mbak? Sudah, Pak. Oke, jadi nanti Mas Mbak semua, misalkan dapat gambar di jurnal ya Mas Mbak ya, ada di paper begitu. Oke, Mas Mbak semua nanti bisa capture ya Mas Mbak, di capture gambarnya, screenshot gitu ya. Setelah itu Mas Mbak semua nanti analisis di digitizer ya. Ini saya contohkan satu Mas Mbak, ini saya ini saya screenshot Mas Mbak semua ya. Saya screenshot. Oke, saya pilih dulu gambar yang mana yang mau saya ambil. Ya, ini saya ambil satu Mas Mbak. Saya screenshot, kemudian Mas Mbak semua bisa membuka yang bagian sebentar kok nggak ada ini. Oke, Mas Mbak semua bisa membuka ini Mas Mbak ya, web digitizer. Nah, nanti pakai web aja Mas Mbak ya. Oke, nah nanti pakai web digitizer boleh, webnya apapun Mas Mbak pakai boleh ya. Nah, nanti Mas Mbak semua upload datanya, kemudian datanya itu kan gambar ya Mas Mbak ya. Nah, gambar kemudian Mas Mbak semua nanti ubah dalam bentuk apa itu Mas Mbak, angka gitu ya. Jadi misalkan tadi saya dapat satu paper ya, saya punya paper, kemudian gambarnya saya screenshot, saya save ya. Kemudian saya ambil gambarnya. Nah, gambarnya ini Mas Mbak ambil nanti. Sebentar Mas Mbak, kok nggak ono. Sebentar. Nanti screenshotnya salah berarti. Saya screenshot ulang Mas Mbak ya. Oke. Saya screenshot dulu Mas Mbak. Ini contoh grafik profil disolusi begitu. Ya. Nah, datanya kan biasanya tidak satu Mas Mbak, numpuk-numpuk. Nanti yang kita bandingkan yang berapa begitu. Nanti kita cek Mas Mbak ya. Kita balik ke digitizer-nya. Oke, saya load gambarnya Mas Mbak yang baru saya screenshot. Oke, ini ya Mas Mbak milih ya Mas Mbak ya. Nanti Mas Mbak harus milih plotnya itu apa ya. Apakah XZ-plot, R-plot, polar diagram, ternary diagram. Nah, ini nanti Mas Mbak milih. Kalau gambarnya kurva, Mas Mbak biasanya XZ-plot karena ada variabel X dan variabel Z begitu ya. Oke, kemudian Mas Mbak nanti akan proses ya. Tentukan apa itu Mas Mbak? Tentukan titik 00-nya dulu. Jadi Mas Mbak semua boleh nih titik di sini. Oh, ini di titik tik gitu ya. Nah, ini aksis X1-nya Mas Mbak ya. Kemudian Mas Mbak semua boleh titik di sini Mas Mbak ya. X2 gitu ya. Oke, kemudian Mas Mbak semua boleh titik di sini. Nah, Y1 misalkan ya Mas Mbak ya. Oke. Nah, ini Z2-nya Mas Mbak. Kalau oh, ini salah saya Mas Mbak ya. Oke, nggak apa-apa. Jadi Mas Mbak semua nanti nulis ya, misalkan poin-poinnya apa gitu ya. Ini kelihatan tuh Mas Mbak? Halo? Kelihatan nggak? Kelihatan, Pak. Oke, sebentar. Ini saya salah Mas Mbak ya, saya salah. Salahnya apa? Saya belum mendefine-nya tadi salah Mas Mbak ya.
Saya ulang Mas Mbak ya. Yang ini X1 gitu ya. Yang ini X2, kemudian Z1-nya di bawah Mas Mbak, tadi kebalik. Z1. Oh, sebentar. Harusnya aksesnya dulu ini. Oke. Oke, saya kalibrasi dulu Mas Mbak aksesnya ya. Nanti kalau udah masuk Mas Mbak kalibrasi aksesnya dulu 2xz plot ya. Mas Mbak line aksesnya, kemudian diproses. Mas Mbak klik yang ini 00 nih Mas Mbak ya. Nah, ini X1 tadi, kemudian ini X2 ya. Kemudian misalkan Z1-nya juga boleh di sini. Mas Mbak plot di sini. Z1, Z2-nya di sini. Nah, oke, kalau sudah Mas Mbak klik komplit, ya nanti Mas Mbak isi poin 1. Nah, poin 1 itu nanti X-nya berapa gitu ya. Nah, berarti misalkan poin 1 itu 0, Z-nya 0, poin 2 ya. Poin 2 titik kedua itu X-nya berapa? Oh, X-nya 7 ya. Z-nya berapa? Z-nya 100. Gitu ya. Mas Mbak ya. Oke, kemudian kita oke. Nah, setelah oke Mas Mbak semua, Mas Mbak bisa mulai digitizer-nya ya. Digitizer-nya Mas Mbak bisa mulai ya. Oke, ini kita delete dulu Mas Mbak titiknya. Dulu. Oh, misal yang di IVFVC adalah grafik yang run 2, yang run 2 kotak ya Mas Mbak ya. Yang ini ya kotak ya. Itu sudah Mas Mbak titik-titik saja di sini. 1 ya. Oh, sorry. Ini add point dulu Mas Mbak ya. Manual extraction. Ada manual Mas Mbak, ada yang automatic Mas Mbak ya. Oke. Ini saya manual Mas Mbak ya. Misalkan ini saya klik dulu datanya. Yang 1. Kemudian 2 di sini. Kemudian 3 di sini Mas Mbak. Kemudian 4 ya. Kemudian 5. Kemudian 6. Kemudian 7 ya Mas. Mas Mbak ngikutin titik-titiknya aja. Ya, ini nanti kita ubah datanya itu dalam bentuk data gambar ya. Oke, nah ini sudah ya Mas Mbak ya. Mas Mbak langsung view data Mas Mbak, ini datanya nanti ya. Oke lah, datanya ini Mas Mbak bisa copy ya, atau Mas Mbak bisa download via CSV ya. Oke, kita download dulu ya Mas Mbak ya, kita download datanya. Sebentar Mas Mbak, ini kok agak ya aneh. Oke, kita coba dulu Mas Mbak ya. Oke, ini kita download dulu datanya Mas Mbak semua ya. Oke, kemudian sudah terdownload ya Mas Mbak ya, data CSV. Mas Mbak buka Microsoft Excel ya. Nah, nanti Mas Mbak akan membuka file yang baru tadi. Open, Mas Mbak ya. Nanti pergi ke bagian download Mas Mbak. Nah, ini datanya CSV. Mas Mbak open saja, buka. Pakai Excel. Nah, oke, ini datanya Mas Mbak. Datanya kacau. Kenapa kacau? Karena Mas Mbak open di CSV. Caranya merapikan begini, ya. Mas Mbak ya, ini saya close dulu. Oke, cara merapikannya Mas Mbak semua kembali ke bagian data downloadnya Mas Mbak. Ekstensi CSV-nya Mas Mbak ubah jadi TXT. Ya, Mas Mbak ubah jadi TXT. TXT. Enter ya Mas Mbak ya. Use TXT. Nah, datanya jadi TXT Mas Mbak ya. Kemudian kita masukkan, kita buka lagi datanya. Kita buka lagi, open. Nah, oke. Kembali ke download Mas Mbak. Datanya ini TXT ya Mas Mbak ya. Itu kalau di open, nah kita open Mas Mbak. Oke, nanti kita milih Mas Mbak. Ini delimited ya. Next. Nah, kemudian ini dicentang semua aja kecuali ordernya. Nah, oke. Finish. Nah, datanya jadi ini Mas Mbak. Coba kita gambar, bener enggak tadi datanya? Oke, kalau enggak berarti ada kesalahan Mas Mbak. Oke, saya sudah lama banget enggak digitizer Mas Mbak. Nanti kita lihat, kita coba. Ah, ini datanya malah begini Mas Mbak ya. Berarti ada kesalahan tadi ngekstrak datanya saya ya. Oke, kita kembali lagi ke Microsoft, ke datanya Mas Mbak ya. Oke, kenapa kok ini aneh begitu? Sebentar Mas Mbak. Oke, oh ini
di run dulu. Ini yang otomatis mas mbak ya. Jadi kok nggak jalan-jalan? Oke, sebentar mas mbak, ini agak error ya, sebentar. Oke, kita ulang ya mas mbak ya, saya ulang aja mas mbak ya. Kita add calibration mas mbak ya. Sama kayak tadi mas mbak. Oke, jadi mas mbak. Titik 1 itu 000 ya. Oh sebentar. Oh saya salah mas mbak ya, poin 1 itu 07. Oh yang X itu 07 benerin mas mbak ya. Sebentar mas mbak. Ini berarti ini. Oh, sini. Sebentar mas mbak ya. Enter X value for ini salah saya. X yang kedua itu ini 7. Benar. Poin yang 1 0. Kemudian saya oke mas mbak ya. Oke, nah kemudian saya set datanya ya. Kita add datanya mas mbak ya. Datanya misalkan yang run 2 ya mas mbak ya. Saya klik sebentar, ini kok nggak ada yang buat ngeklik. Oke, tadi data setnya saya delete ulang aja mas mbak ya, biar tidak bingung ya. Yang penting mas mbak tadi sudah kalibrasi di awal ya, kemudian kita add data set ya mas mbak ya. Oke, data setnya misalkan saya tulis data set 1 gitu ya. Oke, nah ini kita titik sama seperti biasa mas mbak ya. Set. Sebentar mas mbak, kok aneh. Oke, yang ini saya delete aja. Yang data set 1 aja. Oke, ini saya add point mas mbak ya, manual kayak tadi.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Jadi ketepatan datanya nanti tergantung Mas Mbak fittingnya di sini ya. Nah, ini Mas Mbak sebenarnya bisa gerak-gerakkan kok ini kok. Ya, oke. Sebentar, ini harus tak delete dulu. Biar fit. Nah, ini ada zoomnya Mas Mbak ya. Mas Mbak bisa zoom di titik tengahnya ini. Nah, oke. Nah, kalau sudah Mas Mbak semua ya, ini sudah di titik semua, Mas Mbak view datanya dulu ya. Nah, ini datanya sudah benar. Kenapa benar? Akses sama variabelnya sudah, XZ-nya sudah benar. Kalau tadi salah Mas Mbak ya. Saya download CSV-nya ya. Nah, jamnya ini kan jam ya Mas. Ini jam. Kemudian di sini itu ada persen pelepasannya ya. Datanya sudah ke-download Mas Mbak semua. Tapi ingat datanya itu harus Mas Mbak ubah dalam bentuk TXT. Kenapa? Karena biar angkanya tidak gabung ya. Ini di rename Mas Mbak, kecuali laptop Anda sudah mengenali data CSV. Nanti dicoba dulu ya. Kita ubah ke TXT Mas Mbak semua ya. Kalau Mas Mbak pakai Windows, ya nanti di Excel-nya ini file open ya. Open. Kalau di saya otomatis muncul Mas Mbak data 1. Kalau enggak, nanti Mas Mbak di bagian sini bawah itu ubah jadi all files. Ya, diubah jadi all files, kemudian diklik Mas Mbak ya. Kemudian di open. Nah, data ini muncul Mas Mbak, ini delimited ya, next. Nah, kemudian semua dicentangi kecuali others Mas Mbak ya. Kemudian kita next, kita general Mas Mbak ya, kemudian tekan finish saja. Nah, datanya ini sudah benar. Taunya benar gimana? Jamnya nambah Mas Mbak, dari 0 sampai 6 jam ini ya. Kemudian ini saya gambar. Nah, udah dari data gambar tadi Mas Mbak, kita bisa dapat loh ini loh, data dalam bentuk grafiknya. Jadi kita nggak perlu bingung-bingung ngubah data gambar ke data grafik. Lah grafik ini nanti yang akan Mas Mbak analisis ya. Baik itu nanti data in vitro ataupun data in vivo. Gitu ya Mas Mbak ya. Sampai sini ada yang tanyakan Mas Mbak? Begitu juga untuk yang in vivo Mas Mbak. Ya, nanti Mas Mbak akan nitik-nitik bikin datanya smart semacam ini. Gitu. Ada yang ditanyakan Mas Mbak? Nggak ada? Saya, Pak. Gimana Mbak? Gimana Mbak Vinga? Ini kan tadi kan saya udah nyoba yang digitizer, Pak. Nah, itu nanti titiknya itu kan yang bagian waktu itu kan sesuai kita nitikinnya di digitizer. Nah, itu misalnya itu kayak melenceng sedikit, misal dari data disolusinya itu waktunya ke 0, terus 0,25, 0,5 gitu. Tapi nanti agak melenceng dari digitizer itu dari digitizer itu kita dapatnya 0, bukan pas di 0,25 tapi 0,3 itu nanti kita perlu diubah ke 0,25 atau pakai yang asli 0,3 itu, Pak? Enggak, harusnya digitizernya pas. Anda zoomnya kurang pas itu Mbak. Berarti Ngezoomnya, kita ya, berarti jadi itu bisa di zoom kok Mbak. Di digitizer tuh bisa Mas Mbak zoom, ya jadi gede gitu. Nanti biar lebih fit, tengah-tengah pas gitu Mbak. Berarti kita ini Ya. harus digitizernya tuh harus pas gitu, Pak? Yo, enggak exactly pas banget, tapi nek 0,25 kok 0,3 itu jauh Mbak. Kalau 0,25 ke 0,26 ya rotok-rotok bisa ditolerir lah gitu. Ya. Jadi nanti disesuaikan saja sama data in vivo dan in vitro-nya. Biar nanti bisa iso narik korelasi, baru nanti pakai Wagner-Nelson, Mas Mbak semua ubah data in vivo-nya ke disolusi in vivo begitu. Oke, Pak. Terus satu lagi, Pak, yang bagian data in vivo itu kan kita yang bagian in vivo itu kan kita kayak dibikin logaritmik gitu loh, Pak. Nah, itu punya saya tak bikin logaritmik malah kayak jadi jelek banget, kayak jadi enggak bentuk. Itu gimana, Pak? Wajib enggak? Enggak sih lah, itu kalau logaritmik enggak, itu buat visualisasi saja. Gini, jadi Mas Mbak semua, kalau kita dapat grafik gambar ya, profil kadar obat di dalam darah itu kan skalanya semilog ya. Jadi yang kanan itu logaritmik aksesnya Mas Mbak ya.
ordinatnya, yang aksesnya itu dia adalah normal. Ya, itu tujuannya untuk mengidentifikasi mana dia fase eliminasi, mana fase absorpsi. Kalau nggak ada logaritmika nanti nggak dapat, kemudian identifikasi fase eliminasinya nggak akan fit di situ nanti. Ya, nyambung Mbak? Belum sih Pak. Jadi misalnya ini kan jadi jelek gitu Pak. Apa yang bagian Jeleknya gimana? Coba jangan yang share screen Mbak. Jeleknya gimana? Ntar Pak, saya pakai HP tak join dari ya oke. Sambil menunggu Mbak bingung, monggo yang lain kalau ada yang ditanyakan Mas Mbak. Atau jajan sudah selesai? Jangan lupa ini praktikumnya sangat gampang loh Mas Mbak ya. Sangat gampang sekali. Saya belum selesai Pak, baru sampai tadi. Itu salah, mau ngulang lagi. Oke. Ya harusnya bisa selesai dengan segera Mbak. Karena sangat mudah praktikumnya. Oke, monggo Mbak Asna silakan. Pak mau nanya, buat yang masukin data in vivo itu konsentrasinya tuh harus miligram per liter atau yang ngikutin konsentrasi yang ada di gambarnya itu aja Mbak. Ya, karena obat itu kadang ada yang kadar obatnya tinggi, ada yang kadar obatnya rendah, kadang ada pikogram Mbak, kadang nanogram. Ya, ngikutin yang ada di itu aja di papernya. Oke Pak, berarti nggak perlu diubahkan ya. Terus enggak. Kalau dapatnya tuh di medium berbeda, yang pH segini sama air. Nah itu nanti yang dipakai yang apa ya Pak? Nah itu jangan bisa tarik korelasi antara ketiga medium itu gimana begitu. Ya bebas, jenengan mau pilih pH yang mana, atau tiga-tiganya juga boleh, di solusinya tiga-tiganya juga boleh, nanti membandingkan gitu. Sekreatif mungkin Mas Mbak ya, itu poin yang saya berikan itu adalah aspek minimal ya, aspek minimalis yang jenengan minimal bisa itu gitu loh. Kalau jangan bisa improvisasi, misalkan di paper ada 3 pH gitu ya, kalau saya pengen komparasi 3 pH ya monggo boleh Mas Mbak, tergantung sekreativitas Mas Mbak semua gitu ya. Oh iya Pak. Nanya lagi Pak. Monggo Mbak, silahkan. Jadi yang jurnal saya ambil itu nggak ada reference drugs-nya, jadi kayak bandingin obatnya itu ada yang immediate release sama sustained release. Berarti itu nggak apa-apa kan ya Pak? Nggak apa-apa, boleh-boleh aja. Ya udah. Terima kasih Pak. Ya oke. Ya monggo Mbak Nila, Mbak sambil Mbak Bina nunggu join di lab. Pak mau nanya itu buat satuannya yang di jurnal saya itu kan mikrogram per Mili itu per liter boleh. terus Mbak. kalau di videonya Pak Ipul kan nggak harus sama Mbak ya, nggak harus sama. Nggak harus ya. sama. Berarti nggak usah disamain ya Pak? Nggak usah, ya kita ngikutin dari obatnya, obatnya satuannya apa gitu. Karena beda obat beda terkait dengan konsentrasinya kan beda. Iya Pak. Pak kalau misal lonnya nilainya minus gimana Pak? Loncenya? Apa nih Mbak? Lon. LN. Ya nggak masalah lonnya minus Mbak. Oh ya. iya wes. Yaudah. Nanti kan diantilenkan juga begitu. Oke, ada lagi Mbak, Mas? Nggak ada? Mbak, saya mau izin share screen. Ya monggo Mbak, silahkan. Itu Pak, jadinya gitu setelah di logarithmic scale. Nah, ini setelah di logaritmik ya, berarti ini eliminasinya ada 2 fase Mbak. Ada fase distribusi, ada fase eliminasi ya Mbak ya. Oke, yang ini yang rada aneh itu yang jam ke-24 ini Mbak ya. Tapi itu tadi itu Pak, apa namanya, pas digitizer itu masih belum pas. Jadi nanti mau saya coba ulang digitizernya. Oke. Ini agak aneh Mbak ya. Apakah obatnya ini habis di sini atau gimana begitu ya? Nah, kadarnya ini
Pira, Mbak? Kecil banget apa anu, Mbak? Berarti jangan Iya, AUC-nya kecil banget, Pak. enggak, kadarnya, Mbak. Geser ke kiri, Mbak. Geser ke kiri. Oke, 24. Oh, ya enggak terlalu kecil nih, Mbak. Besar. Nah, oke, ini kan relatif sama ya, Mbak ya. 24, 12 itu relatif sama. Gitu, Mbak. Oke, dan jenengan biar tidak bingung, ini jalan eliminasi nggak masalah nih. Karena gini, kalau sebenarnya 12 dan 24 tuh kalau sama terus, ya berarti ada 2 fase. Obatnya apa Mbak ini, Mbak? Obatnya apa ya? Lupa, Pak. Bentar. Obatnya apa, Mbak? Bentar, Pak. Asiklovir, Pak. Asiklovir waktu paruhnya nggak segini, Mbak. Berarti yang ini problem, yang data ke-24 problem. Ini jangan bisa hitung dari sini aja. Dari data yang jam ke-12 ini aja bisa. Yang ini loh. Berarti yang data ke jam 24 dihapus itu, Pak. Iya, karena asiklovir itu datanya kalau bentuknya kayak gini itu bukan aneh, Mbak. Nah, ini yang unik itu ke data ke sana karena ini banyak data yang hilang toh dari 12 sampai ke 24 toh. Iya. Nah, ini berarti eliminasinya dia apa itu 2 kompartemen gitu ya. Ya, 2 kompartemen. Jadi oral 2 kompartemen, bukan 1 kompartemen. Jadi ada kompartemen sama kompartemen distribusi kan gitu. Karena jadi problem itu. Mending ini dihapus saja karena datanya bias yang ke-24 namanya. Ya, Mbak ya. Oh, iya, Pak. Iya. Oke. Berarti nggak ada problem di situ gitu. Pak, sudah. Udah clear ya Mas Mbak ya. Oke. Monggo yang lain Mas Mbak. Saya buka sampai jam 3. Kalau misalkan sudah ya sudah kita akhiri gitu loh ya. Mbak Mariam silahkan. Monggo Mbak Mariam. Saya bertanya Pak, ya satu aja. Yang saya dapat LAN itu salah satunya tuh yang ini tuh perlu saya. Enggak masalah. LAN minus itu datamu kecil. Oh. Kalau LAN-nya minus enggak masalah Mas. Langsung gas saja. Karena itu nanti anti LAN kan ya. LAN itu natural lock. Nanti jangan anti LAN kan bisa itu. Enggak masalah. Oh ya, sama ini Pak. Saya ngitung yang KL itu ada 2 yang pakai grafik sama yang sama dengan slot itu. Nah, hasilnya itu betul banget kayak kalau yang apa yang pakai gambar, pakai grafik itu hasilnya 0,15 berapa gitu. Cuma kalau yang sama dengan slot itu malah hasilnya kayak bulat kayak 15, berapa gitu. Maksudnya pakai gambar sama pakai grafik gimana Mbak? Saya paham Mbak. Apa namanya? Yang 0, saya cari yang KL pakai grafik. Yang cara saya gambar grafik, terus nanti saya trendline, terus apa namanya, terus rumusnya itu dapatnya 0,15. Nah, coba jangan share screen boleh? Oh ya, sebentar Mbak. Apakah sudah terlihat? Oke. Jenengan yang mau trendline mana? Yang ini. Yang ini kan itu kan 0,15. Nah, kalau yang ini tuh bentar, ini saya bagi 100-an. Kalau cuma slop saja itu 11. Oke, gini Mbak. Itu kamu lenkan nggak slopnya? Yang mana? Coba slop yang B dengan A ya. B itu belum dilenkan Mbak. Oh, ya, pakai yang ini. A kan yang grafik kan pakai logaritmik kan? Bentar. Kan dia len Mbak itu Mbak ya. Wih, itu. Kan kinetikanya orde sama toh Mbak? Sama. Selesai ya Mbak ya? Iya. Oke, ya, ini karena kinetika transport obat itu Mas Mbak ya. Disposisi pakai kinetika orde 1 ya. Sehingga jangan perlu ada natural lock di situ. Natural lock itu len. Nah, gitu ya Mbak. Stop sharing ya, Mbak. Ya, oke. Oke, yang lain Mas Mbak, monggo silahkan. Udah pada selesai semua itu ya. Tanpa pembahasan selesai, harusnya saya kasih pembahasan. Suruh ngasih pembahasan. Nggak usah, apa-apa. Nggak usah. Nggak usah pembahasan, nggak apa-apa. Nggak usah, bisa itu aja udah luar biasa. Bisa kan berarti paham Mbak maksudnya.
Nanti kasih kesimpulannya Mas Mbak, nggak usah dia efisiennya tipe apa? Level A, level B, atau level C gitu ya. Mas Mbak. Oke. Belum kelar itu setengah jam aja jadi Mas Mbak. Percaya. Klik 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 gitu aja selesai. Praktikum paling baik ini praktikum terakhir kalian Mas Mbak di semester ini ya, besok semester 7 nggak ada praktikum lagi. Adanya pelayanan farmasi praktikum. Ada lagi? Nggak ada? Nggak ada nih? Benar, clear? Oke, kalau nggak ada, nanti Mas Mbak semua kalau ada pertanyaan boleh single-single di grup ya Mas Mbak ya. Nanti terkait dengan kalau ada kesulitan, Mas Mbak semua dalam menyusun korelasi in vivo in vitronya. Ya kalau nanti tidak ada problem ya silahkan langsung submit di Spaga saja ya. Nanti biar dicek dan jangan lupa batas deadline untuk submitnya selesai praktikum hari 17.15. Oke gitu ya Mas Mbak ya. Sebelum saya akhiri jangan lupa saya ingatkan ya minggu depan kita ada responsi. Untuk review kita buka review terbuka saja. Jadi Mas Mbak semua nanti ada kesulitan terkait dengan praktikum atau ada kesulitan terkait dengan boleh tanya asisten ataupun tanya saya via di grup gitu. Oke, kalau nggak ada yang ditanyakan, selamat melanjutkan aktivitas Mas Mbak semua. Jangan lupa berbahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak kemarin absen pada ketinggalan loh, Pak. Bapak nggak bilang. Absen nopo? Yang jam Mas. 12, Pak. Lah aku ngomong jenengan toh jam 12 ada absennya. Ketinggalannya berapa? Wow, banyak saya aja nggak absen. Saya nggak ingat malah ada absen. Saya ingatnya cuma jam pagi doang tuh jam 7. Ya enggak, kan aku ngomong jam 7 nanti jam 12 absen lagi begitu. Oke, ada yang 4 kali lebih dari 4 kali lewat absennya? Saya nggak tahu. Saya nggak ngecekin atau. Kalau nggak lebih dari 4 kali, tak tutup kok Mas, biofarmasetika Mas. Iya. Sudah tak tutup. Oh, yang telat 12 nggak apa-apa. Nanti yang telat yang lebih dari 4 kali infokan ke saya ya Mas ya. Iya. Ya, soalnya kan kalau kuliah kelihatan ada live streamingnya dan kan kelihatan gitu loh kalau lupa absen memang karena lupa gitu loh ya. Ya. Iya. Memang kemarin nggak ada buktinya. Kita hadir sih, cuman. Iya kan ono foto nih Mas, gampang ya. Yang penting jenengan anu aja. Jangan memang kalau karena memang benar-benar karena nggak karena udah 4 kali dan lupa absen nanti infokan ke saya. Nah, enggak masalah. Kalau baru 3 enggak masalah, itu administratif kok Mas. Enggak ya. Oke. Jadi ya Mas Saik ya. Oke, Pak. Ya, oke. Monggo Mas, Mbak.